Oke, halo healthy people. Perkenalkan saya Dr. Rizky Ramdhani. Saya spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Raja Wali. Nah, mungkin sebagian atau beberapa mungkin masih bingung apa aja sih sebenarnya pemeriksaan dari jantung sendiri dan perlu nggak sih sebenarnya pemeriksaan jantung itu? Oke, pemeriksaan jantung mungkin saat-saat sekarang bisa lihat bahwa banyak penyakit yang ibaratnya ini pasti jantung meninggal tiba-tiba. Wah, ini pingsan pasti karena jantung. Dan biasanya kita akan bingung, ini benar-benar nggak sih karena jantung atau bukan? Nah, di sini kita akan coba bahas beberapa alat yang biasanya digunakan oleh spesialis jantung. Tentu saja, spesialis jantung pasti akan dinilai yang pertama adalah rekam jantung atau EKG. Yang kedua, bisa kita nilai dengan menggunakan alat ekokardiografi. Dan yang ketiga, biasanya dengan alat treadmill. Nah, dan yang lainnya yang lebih advance tentu saja ada CT scan, MRI, Holter, terus biasanya ada angiografi atau biasanya kita sebut sebagai tindakan kateterisasi. Nah, di sini yang akan kita coba bahas atau lebih kita informasikan yaitu pemeriksaan alat ekokardiografi. Apa sih sebenarnya alat ekokardiografi? Jadi, alat ekokardiografi merupakan suatu alat yang bersifat sonogram seperti mirip USG ibu hamil yang biasanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung di rumah sakit. Nah, pemeriksaannya sebenarnya simpel dan cepat. Nah, apa aja sih indikasinya? Pertama, biasanya pada pasien dengan yang mengalami coronary artery disease atau mengalami sumbatan. Biasanya kita akan nilai nih sebelum dan sudah dilakukan pemasangan ring. Atau biasanya kita akan lakukan follow up, apakah pompa jantungnya perbaikan atau tidak. Yang kedua, biasanya ada bunyi suara jantung tambahan atau adanya bocor jantung. Biasanya kita akan konfirmasi apakah ini benar suatu bocor jantung atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita akan menilai katup jantungnya sendiri. Jadi katup jantung itu akan kita nilai, ini katupnya masih bagus atau tidak ya. Katup itu apa sih sebenarnya? Katup itu mirip pintu atau jendela, tapi ini areanya di jantung. Pada pasien gagal jantung. Kenapa pada pasien gagal jantung perlu dilakukan echo? Karena pertama kita harus menilai dari pompa jantungnya. Apakah pada pasien ini pompa jantungnya masih bagus, atau kondisinya sudah jelek, atau sangat jelek. Nah, itu sangat akan mempengaruhi dari kehidupan sehari-hari atau daily activity-nya. Kemudian, kita akan nilai apakah ada massa atau tidak sih di dalam jantungnya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami atau memiliki riwayat kanker atau tumor. Apakah tumor atau kankernya emang hanya di luar organ jantung saja atau memang sudah ada di organ jantungnya. Atau biasanya kita nilai dari selaput atau dari dinding jantungnya sendiri untuk kita nilai apakah ini memang ada gangguan tidak. Dan yang paling utama biasanya kita akan nilai pada pasien-pasien dengan hipertensi atau darah tinggi. Kita juga perlu nilai nih apakah jantungnya gede atau tidak, karena kan biasanya kalau ke dokter pasti bilang, dok saya bengkak jantungnya nih, gede banget. Nah, disitulah peran dari ekokardiografi untuk melakukan evaluasi jantungnya memang bengkak sekali atau tidak, dan pompa jantungnya bagaimana, seperti itu. Ekokardiografi sendiri sangat penting karena untuk menilai dari pertama target pengobatan yang akan dilaksanakan oleh dokter yang bersangkutan. Kedua, menilai kondisi pasiennya, apakah sudah mengalami kebaikan atau belum. Yang ketiga, untuk menilai apakah ada komplikasi yang akan terjadi berikutnya atau tidak. Dan alat ekokardiografi ini tidak ada efek samping ya. Jadi mungkin efek yang paling ini nyeri mungkin ya, karena kan mirip seperti USG ibu hamil, jika terlalu menekan akan menyebabkan rasa sakit. Jadi kalau kita nilai secara umum, alat pemeriksaan ekokardiografi ini merupakan pemeriksa yang aman dan nyaman. Itu saja. Terima kasih. Healthy people yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan penyakit jantungnya, kebetulan di Rumah Sakit Raja Wali ini alat-alatnya sudah cukup lengkap. Kita sudah mempunyai alat EKG, treadmill, dan juga alat ekokardiografi. Untuk healthy people yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa kontak nomor customer service di bawah ini ya. Terima kasih.